Assalamualaikum. Pada video kali ini kita akan mencoba menjawab soal-soal IPS pada tema 2. Nomor 1, mutiara merupakan kekayaan alam yang berada di laut. Ya, udah jelas ya, mutiara berada di dasar laut. Kemudian yang kedua, kekayaan alam yang tidak dapat diperbaharui antara lain. Nah, ini dia, ada minyak bumi, ada emas, ada peternakan. Nah, kita pilih yang paling tepat, yaitu minyak bumi, aspal, dan emas. Kalau B itu peternakan, pertanian, itu adalah kekayaan alam yang dapat diperbaharui. Yang D, ikan laut juga bisa diperbaharui, pertanian bisa diperbaharui. Jadi jawabannya adalah C. Yang ketiga, bahan baku ban mobil berasal dari karet. Nah, karet yang benar ya. Kemudian 4, semua kekayaan alam, baik benda mati maupun benda hidup yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan hidup manusia disebut sumber daya alam. 5, kekayaan alam yang dapat digunakan sebagai bahan untuk membuat margarin adalah, nah, margarin itu ternyata berasal dari kelapa sawit ya, bukan dari kacang, apalagi dari buah naga. Nah, kalau kedelai itu untuk pembuatan tahu dan tempe. 6, perusahaan yang merupakan perusahaan pengelolaan minyak bumi adalah PT Pertamina. Kalau PT Telkom itu untuk telepon, kalau PT Unilever itu seperti sabun, obat-obatan. Kalau PT Pustaka Insan Madani itu apa? Penerbit buku. 7, karena hasil pertaniannya Indonesia dikenal sebagai negara agraris. 8, hasil perkebunan yang dapat dimanfaatkan untuk obat malaria adalah kina. Pil kina adalah obat untuk malaria. 9, agar kekayaan alam bermanfaat untuk seluruh rakyat, maka kekayaan alam tersebut harus dilestarikan. Dilestarikan dengan cara apa? Dengan cara mengembangbiakkan. 10, daerah Cikotok di Jawa Barat merupakan daerah penghasil emas. 11, sumber daya alam yang digunakan untuk membuat jalan raya adalah aspal. Hutan yang boleh diambil hasilnya adalah hutan produksi. Produksi itu artinya adalah menghasilkan, jadi hutan produksi. Kalau hutan lindung, hutan safari itu adalah untuk melindungi flora dan fauna. Kalau hutan rimba itu memang masih dalam kawasan pemerintah, tidak boleh diganggu gugat. Kemudian 13, contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah hasil perkebunan. Kalau migas, barang galian, hasil tambang itu adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui karena proses pembentukannya membutuhkan waktu berjuta-juta tahun. 14, teh yang kita minum adalah hasil dari perkebunan. Nah, beda nak ya, pertanian dengan perkebunan, dia sama-sama menanam tanaman. Nah, tetapi kalau pertanian itu adalah tanaman yang berada di lokasi yang berbeda dari perkebunan. Nah, perkebunan ini biasanya adalah di dataran tinggi, pertanian adalah di dataran rendah. 15, daerah Tembagapura di Papua merupakan daerah tambang apa? Tambang tembaga. 16, tebu, lada, dan pala adalah hasil dari perkebunan. Di bawah ini yang merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah karet. Nah, kapur, marmer, dan besi adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam perikanan banyak terdapat di daerah mana? Di daerah perairan. 19, hasil pertanian yang dapat digunakan sebagai bahan makanan pokok adalah sagu. Nah, kalau kina itu bukan bahan makanan pokok. 20, sumber daya alam yang merupakan hasil hutan adalah jati. Nah, kalau padi itu bukan di hutan tumbuhnya, jagung itu adalah pertanian, sayuran juga pertanian. Nah, kalau jati letaknya di hutan. Sekarang soal isian, sumber daya alam yang tidak dapat dipulihkan kembali setelah digunakan dinamakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, nomor 2, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui jumlahnya terbatas. Kenapa dikatakan terbatas? Karena proses pembentukannya memakan waktu yang lama. Kelapa sawit diperoleh dari hasil apa? Perkebunan. Tanah, air, dan tumbuhan merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. 5, ikan sepat, tawes, dan mujair termasuk golongan perikanan air tawar. Di kolam, nah itu namanya air tawar. Nah, batu kapur pada umumnya diambil dan diolah menjadi apa? Menjadi bahan bangunan. 7, salah satu kabupaten di Jawa Timur yang mempunyai potensi ikan terbesar setelah Bagan Si Api-api adalah Banyuwangi. 8, pensil yang sering kita gunakan terbuat dari grafit, pohon grafit. Sumber daya alam yang habis dalam sekali penggunaannya disebut sumber daya alam yang
tidak dapat diperbaharui. Batu bara, minyak bumi, dan logam adalah termasuk hasil usaha di bidang pertambangan. Uraian, apakah yang dimaksud dengan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui? Berikan contohnya. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang dapat habis. Contohnya, bahan tambang mineral, logam, biji besi, nikel, emas, tembaga, timah, dan biji bauksit. Bahan tambang bukan mineral contohnya batu kapur, belerang, pasir, asbes, mika, kaulin, intan, serta bahan tambang energi lainnya. 2. Sebutkan 4 contoh hewan yang diternakkan. Sapi, kerbau, kuda, kelinci, ayam, itik, kambing. Kemudian nomor 3, apa yang dimaksud dengan sumber daya alam? Sumber daya alam adalah kekayaan alam, baik itu benda hidup ataupun benda mati. Sumber yang berada di alam atau bumi dan bermanfaat bagi manusia. Sumber daya alam ada 2, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. 4. Jelaskan hubungan antara sumber daya alam dengan kegiatan ekonomi di sekitar sumber daya alam. Nah, sumber daya alam erat kaitannya dengan kegiatan ekonomi sebab setiap kegiatan ekonomi masyarakat harus memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitarnya. Contohnya, kalau masyarakatnya tinggal di daerah pantai, maka sumber daya alamnya adalah ikan, pembuatan garam, maka kegiatan ekonomi masyarakat di sekitar pantai adalah nelayan atau pembuat garam. Nah, kalau masyarakat tinggal di daerah perkotaan, maka sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan kegiatan ekonomi masyarakat di perkotaan adalah sebagai pegawai pabrik, dan lain-lainnya. 5. Apa manfaat sumber daya alam bagi kehidupan manusia? Jelas banyak, nak. Sumber daya alam digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oke, demikian pembahasan soal IPS tema 2. Ini hanyalah beberapa contoh soal untuk memotivasi anak-anak ibu rajin membaca buku. Banyak kekurangan ibu, nak, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.